atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di dalam suatu acara, yaitu acara tutor e-learning atau pembelajaran e-learning melalui Zoom atau via tatap maya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Dr. Yati MPD, saya selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik. Kebetulan saya mewakili Pak Rektor yang memang Pak Rektor hari ini ada agenda di luar dengan Pak Warek 2, sehingga beliau tidak bisa menyampaikan langsung sambutannya di pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kampus kita tercinta yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Semoga Bapak Ibu semuanya lancar dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran atau perkuliahan selama kurang lebih 8 semester ke depan nantinya. Sengaja kami kumpulkan Bapak Ibu semuanya, mungkin ini baru 100 orang yang bisa hadir dari kemarin itu kami memiliki data kisaran 150-an. Mungkin beberapa yang belum hadir karena kesibukan bekerja, karena memang Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah kategorinya Bapak Ibu yang sudah bekerja, sehingga Bapak Ibu di sini dianggapnya sebagai kategori kelas karyawan. Sehingga perkuliahannya pun nanti akan dilakukan secara online. Prodi apapun itu akan dilakukan secara online. Artinya kami memberikan pelayanan, memudahkan Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk tetap bisa melakukan perkuliahan via online tanpa mengganggu kegiatan Bapak Ibu dalam beraktivitas atau melakukan profesi Bapak Ibu semuanya. Nah, karena basis kita adalah perkuliahannya secara online, maka kami dari akademik dan juga kemahasiswaan, juga direktur IT kami yang juga sekaligus sebagai dekan Filkom, Fakultas Ilmu Komputer, kami di sini ingin menyampaikan programnya seperti apa pembelajaran online itu, melalui seperti apa. Apakah hanya melalui Zoom seperti ini saja atau seperti apa? Nah, ini kami akan menyampaikan mengenai tutor pembelajaran e-learning. Seperti apa sih e-learning itu pembelajarannya, prosesnya bagaimana, kemudian pengaktifannya seperti apa, kemudian mengoperasikannya bagaimana. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah mengetahui, sudah mengenal, bahkan sudah tidak asing lagi dengan sistem atau program yang namanya e-learning. Nah, itu nanti akan disampaikan lebih jelas oleh narasumber kita, yaitu Direktur IT UNU Cirebon dan juga sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komputer UNU Cirebon. Tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan tutor e-learning. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Karena ini semua akan berlangsung atau akan dipakai oleh Bapak Ibu semuanya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Seperti itu ya. Mungkin semester 7 karena semester 8 udah mulai bimbingan skripsi. Bisa jadi bimbingan skripsi juga masih menggunakan akun e-learning karena memang domisili Bapak Ibu yang sama. Nah, untuk Bapak Ibu yang kelas karyawan ini proses pengenalan kampusnya itu tidak dibarengkan di hari ini. Jadi hari ini khusus untuk tutor e-learning. Tidak ada proses pengenalan kampus secara daring. Tetapi untuk Bapak Ibu proses kegiatan pengenalan kampusnya yaitu nanti di bulan Oktober. Untuk tanggalnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, nanti akan disampaikan secara langsung, secara jelas seperti apa supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya kapan nih kita program pengenalan kampusnya dan segala macam seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di UNU Cirebon. Semoga selama pelaksanaan kegiatan perkuliahan lancar, tidak ada hambatan meskipun kita melakukannya via online atau via daring, yaitu melalui e-learning. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Warek R1 ya atas sambutannya.
Kemudian tadi saya mendapatkan informasi lagi dari Bapak Ari selaku staf KPT ya Bapak Ari ya. Halo Bapak. Oke. Di sini nanti setelah sosialisasi e-learning ada tambahan sosialisasi tentang keuangan begitu ya yang akan disampaikan oleh Bapak Irwansyah. Assalamualaikum Bapak. Dari Waalaikumsalam KPT ya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Untuk kasih keuangan sudah. nanti disampaikan oleh Pak Arif Ibu ya. Oh, Pak Arief Wibowo, Iya, baik Bapak. Nanti Bapak bisa menyampaikan sambutannya setelah Bapak Bahtiar ya Bapak ya, begitu siap, ya. siap. Baik, terima kasih. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Bahtiar selaku Wakil Rektor 3, untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Warek 1 Biro Kemahasiswaan dan Pak Hari dan rekan-rekan di KPT semua, dan para mahasiswa semua yang masih baru yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan tatap muka maya ya, karena dengan jarak yang berbeda-beda antara Universitas Ulama dengan rekan-rekan mahasiswa di berbagai daerah, ada yang di Cilacap, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Ini memang program kita sudah yang kali ya pembelajaran dulu memang sebelum adanya pandemi kita masihnya belajar jarak jauh, jadi dosen kita sana gitu. Tapi dengan adanya teknologi yang sudah digunakan, nanti kita akan menggunakan beberapa sistem pembelajaran. Antaranya ada yang menggunakan pelajaran online yang menggunakan ya, tadi mungkin belum di-mute semua jadi banyak gangguan suaranya. Dalam proses pembelajarannya nanti kita menggunakan 2 sistem pembelajaran ya. Untuk yang praktek mungkin nanti ada beberapa praktek yang tidak bisa online ya. Tetapi untuk belajar nanti ada yang menggunakan sistem tatap muka. Nah, tatap muka menggunakan aplikasi baik itu Google Meet, Zoom Meeting, dan aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Tapi memang ada dua kayaknya yang untuk tatap mukanya, yaitu menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting. Nah, kemudian untuk pembelajarannya bagaimana? Untuk melihat materi pembelajaran dan lain sebagainya, itu nanti menggunakan sistem LMS kita ya, Learning Management System yang ada di UNU Cirebon. Ya. Nanti dijelaskan bagaimana proses pembelajarannya, cara pertemuannya seperti apa, gitu kan, cara mengirim tugas seperti apa, cara menerima tugas seperti apa, akan dijelaskan oleh Pak Rusudi nanti. Untuk itu nanti sebelum mendapatkan akun mungkin akan dijelaskan bagaimana proses mendapatkan akun pembelajaran melalui LMS ya. Jadi nanti kalau yang mungkin nanti berhubungan dengan masalah keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya keuangannya belum selesai, ada kemungkinan nanti sistemnya disuspend terlebih dahulu gitu. Jadi tidak bisa melakukan pembelajaran. Tetapi kalau misalnya sudah selesai, artinya tidak masalah dengan keuangan, nanti sistemnya akan dibuka di di sistem e-learningnya. Adapun bagi teman-teman nanti kedepannya memang wajib
minimal menggunakan PC ya, PC rumah boleh, atau nanti menggunakan laptop yang berbasis Android juga boleh. Ya, artinya semacam Chromebook ya, bukan HP, karena kalau HP itu terus terang nanti pas ketika melakukan pembelajaran akan agak sulit gitu. Karena apa? Layarnya kan kecil ya, jadi akan banyak sekali keterbatasan kalau menggunakan HP. Minimal HP yang berbasis maksudnya yang layarnya besar, contoh kayak tab, ada tape-nya, jadi bisa ngetik pakai keyboard gitu. Ada memang beberapa peralatan untuk digunakan e-learning yang minimal yaitu adalah Chromebook ya. Nanti bisa cek mungkin di toko online dan sebagainya, Chromebook seperti apa gitu. Dan intinya dalam proses pembelajaran nanti ingat ini karena menggunakan berbasis internet ya. Jadi saya harapkan tidak ada lagi permasalahan koneksi internet gitu. Jadi bagaimana caranya lah teman-teman di tempat masing-masing, teman-teman mahasiswa itu mengakses internet. Karena nanti beberapa aplikasi yang ada di sistem Urutu menggunakan internet begitu. Kemudian beberapa bahan ajar juga diakses, baik itu menggunakan YouTube, menggunakan e-book dan sebagainya, itu semua berbasis internet. Artinya mengirimkan tugas juga berbasis internet. Artinya menggunakan LMS. Nah, kemudian untuk proses lainnya yang berkaitan dengan pengenalan kampus, mungkin nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober ya. Pertengahan Oktober nanti akan kita umumkan karena tempat teman-teman semua jauh di daerah masing-masing ya. Jadi nanti yang jalur menggunakan KPT ini akan di hari pertama akan diadakan sosialisasi mengenal kampus melalui jalur online. Saya kira itu nanti mungkin akan lebih jelaskan lagi bagaimana secara teknisnya dengan Pak Arsidin ya. Selamat bergabung dengan Universitas Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan proses pembelajaran selama 8 semester ke depan bisa lancar dan bisa lulus dengan predikat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bahtiar atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan kepada sambutan dari Bapak Irwansyah. Begitu ya tadi. Maaf Pak. Ya, silakan Bapak.
Halo, Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemungkinan nanti Pak Arif yang akan menggantikan untuk sambutannya Bu Suci. Oh, begitu, baik. Kebetulan beliau sudah online dan kebetulan di-unmute sih. Bapak Arif Arif Wibowo, Wibowo ya? selaku keuangan Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan untuk host mengaktifkan suara dari Bapak Arif Wibowo. Tes. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon yang kami hormati, Wakil Rektor dan seluruh pimpinan di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon serta seluruh perangkat dosen, dekan dan karyawan staf di Universitas Nahdlatul Ulama yang saya hormati, dan rekan-rekan area kami di unit ya, ada Pak Ari Nurdiana ya, serta rekan-rekan mahasiswa baru Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon yang insya Allah hari ini sedang berbahagia dan saya banggakan. Saya mohon izin insya Allah dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan gitu ya, untuk menyampaikan terkait dengan mekanisme dan pola pembayaran gitu ya. Perkenalkan, saya dengan Arif Wibowo dari bagian keuangan ya. Rekan-rekan mahasiswa, saya mohon izin untuk namanya menyampaikan mekanisme ya kepada host. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Oke. Baik. Apakah di layar monitor juga sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah ya, alhamdulillah. Suara saya juga cukup terdengar jelas ya, saya khawatir. Jelas, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Oke, saya mulai insya Allah supaya lebih ini aja ya, mempersingkat waktu saja. Jadi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, di mana saat ini sedang menyelenggarakan pengenalan kampus atau istilahnya kuliah perdana ya, melalui online Zoom. Dan tidak lupa juga saya diberikan amanah dan kesempatan untuk kemudian bisa menjelaskan bagaimana next-nya ya, pembayaran yang harus dilakukan atau harus dijalani oleh rekan-rekan mahasiswa baru ini gitu ya. Nah, selama berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama, artinya selama masa studi, nantinya rekan-rekan mahasiswa ini akan terpaut gitu ya, akan banyak berinteraksi dengan sistem yang namanya sistem pembayaran mahasiswa. Di mana sistem pembayaran mahasiswa
bagian dari support edunitas.com terhadap kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Ya. Jadi sistem pembayaran mahasiswa inilah yang menjadi acuan, gitu ya, yang menjadi panduan pembayaran, khususnya pembayaran angsuran kuliah baik SPP, sumbangan pengembangan maupun SPP biaya per semester. Nah, kemudian kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan si PEMA, gitu ya. Si PEMA itu apa? Di sini dijelaskan bahwa si PEMA ini adalah portal pembayaran mahasiswa, di mana portal ini menggunakan fasilitas internet. Jadi memang modalnya itu harus punya jaringan internet, gitu ya, untuk bisa mengakses yang namanya si PEMA. Karena si PEMA ini kami sediakan dan memfasilitasi pembayaran secara online terhadap seluruh mahasiswa di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon untuk yang kelas program perkuliahan karyawan. Nah, kemudian bagaimana dan apa portal yang bisa digunakan? Nah, ini mohon kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mencatat ya, karena memang ini nanti akan terus digunakan. Jadi portal SIPEMA yang digunakan adalah sipema.p2k.co.id. Jadi nama portalnya adalah sipema.p2k.co.id. Nah, kemudian nanti silakan dibuka di search engine baik di Chrome maupun di Mozilla barangkali ya, dengan menggunakan 10 digit nomor pembayaran. Ya, jadi 10 digit nomor pembayaran ini adalah pembayaran menggunakan VA atau virtual account. Kemudian selain SIPEMA P2K.co.id, sipema.p2k.co.id, ya kami juga memfasilitasi juga dengan link atau portal yaitu edunitas.com. Ya, jadi bisa juga diakses melalui edunitas.com. Sehingga nanti untuk loginnya biasanya menggunakan email yang sudah terregister atau sudah terdaftar sebelumnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan edunitas.com ini. Ya. Terus kemudian tadi juga sudah disinggung tentang VA. Ya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan VA. VA itu apa? Gitu ya. VA itu adalah ID pembayaran. Jadi sebagai identitas pembayaran mahasiswa. Artinya setiap mahasiswa ini pasti tidak akan sama nomor VA-nya, gitu ya. Jadi mohon untuk tidak menggunakan nomor VA rekan yang lain karena ini menjadi identitas pribadi, yaitu identitas pembayaran pribadi mahasiswa. Kemudian nomor ini tentu berbeda-beda setiap mahasiswa, gitu ya, karena memang kami create ya secara unik dan berbeda setiap mahasiswa. Nah, kemudian melalui VA inilah nantinya wajib digunakan pada saat akan misalkan melakukan konfirmasi pembayaran atau akan melakukan transaksi. Nah, kami menyarankan dan kami memfasilitasi online. Kenapa harus sistem online begitu ya? Karena banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa pada saat membayar secara online ya, seperti yang tampil di layar ya. 5 di antaranya meskipun banyak sebetulnya manfaat yang lain ya. Ini yang barangkali yang teratas gitu ya. Transaksinya mudah. Jadi akan lebih mudah dan sangat mudah ya. Bisa disebut yang paling mudah lah gitu ya. Bisa dilakukan secara universal. Artinya bisa diakses dalam kondisi apapun dan dimanapun gitu ya. Jadi transaksinya paling mudah. Kemudian karena menggunakan sistem pembayaran online ini praktis nanti hasil transaksinya itu pembayarannya akan secara otomatis tercatat. Jadi langsung tercatat di sistem itu secara otomatis gitu ya.
Kemudian yang ketiga, transaksinya tentu akan lebih aman dibanding harus membayar tunai. Ya, bisa dibayangkan rekan-rekan mahasiswa kalau membayar tunai harus dipersiapkan dulu bawa uang tunai, gitu ya. Kita tidak tahu di perjalanan nantinya akan aman atau tidak, ya gitu ya. Jadi kami sebetulnya membantu rekan-rekan mahasiswa supaya pada saat melakukan transaksi ini justru lebih aman dengan cara online, tidak harus bawa-bawa uang misalkan secara tunai ke kampus barangkali gitu ya, karena memang itu sangat riskan sekali di perjalanan. Kemudian tentu yang keempat adalah lebih efisien ya dan efektif tentunya. Karena pada saat kondisi apapun yang tadi sudah saya sampaikan, ini penggunaan waktunya justru lebih efisien dan efektif gitu. Jadi misalkan contoh pada saat istirahat di rumah, pada saat misalkan ada jeda waktu, kelonggaran waktu dari rekan-rekan di tengah-tengah kesibukan itu juga bisa dilakukan hanya dengan bermodal internet tadi, gitu ya. Dan yang kelima pastinya pencatatannya lebih aman dan terjaga. Ini kalau pembayaran secara online, gitu ya, pasti akan lebih aman dan terjaga, gitu ya. Nah, kemudian banyak manfaat-manfaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah dari 5 ini sudah mewakili manfaat-manfaat yang lain yang bisa diterima oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya. Nah, pada tahapan ini ya kami akan menjelaskan terkait dengan polanya. Bagaimana pola pembayaran nanti ke depan, gitu ya, bagi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa. Ya, yang pertama tentu polanya adalah angsuran, ya, gitu ya. Jadi biaya kuliah ini tentu bisa diangsur, ya, karena setiap mahasiswa ini memilih angsurannya itu berbeda-beda. Ada yang memilih 6 kali, ada yang memilih 5 kali SPP-nya gitu ya. Ada yang macam-macam. Tentu dari pilihan angsuran ini akan ada tagihan-tagihan berdasarkan pilihan angsuran tadi. Kemudian kami memberikan istilahnya tenggang waktu untuk kemudian mahasiswa bisa lebih disiplin barangkali dalam hal melakukan pembayaran gitu ya, yaitu batas waktunya setiap tanggal 10 setiap bulan. Ya, jadi maksimal tanggal 10 tanggal jatuh tempo pembayaran angsurannya. Gitu ya, jadi mohon dipersiapkan kalau misalkan rekan-rekan anggaplah misalkan sekarang di bulan September gitu ya, tanggal 10, sekarang pun juga sudah tanggal 11 sebetulnya ya. Jadi sebelum tanggal 10 di bulan September itu tagihan di bulan ini, di bulan September itu sudah dibayarkan. Jadi mohon untuk tidak terlambat melakukan pembayaran. Ya, jadi pembayaran ini tentunya bisa dianggarkan lebih dulu dari pendapatan rekan-rekan mahasiswa sehingga tidak terjadi akumulasi nanti tagihan di angsuran berikutnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan persyaratan momen akademik ya. Jadi nanti tentu rekan-rekan mahasiswa akan berhadapan atau menghadapi momen-momen akademik setiap semester. Yaitu contoh misalkan pelaksanaan UTS, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester maupun KRS ya, kartu rencana studi atau perwalian istilahnya ya. Nah, di sini kami memberikan ya batasan-batasan untuk bisa dijalankan oleh mahasiswa. Misalkan pada saat menjelang pelaksanaan UTS, maka kemudian bagi mahasiswa sudah harus melunasi sampai dengan angsuran yang ketiga. Nah, contohnya seperti tabel di sebelah kanan yang tampil di layar ya. Ini adalah angsuran batasan yang di kotak warna kuning, ini batasan untuk pembayaran UTS sampai dengan angsuran ketiga. Jadi kalau sudah nanti misalkan dari akademik mengumumkan pelaksanaan UTS dilaksanakan pada tanggal sekian-sekian, artinya rekan-rekan mahasiswa sudah harus mempersiapkan untuk melunasi pembayaran sebelum UTS, yaitu batasnya angsuran ketiga. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaksanaan menjelang UAS? Nah, UAS pun juga sama, yaitu
rekan-rekan mahasiswa diharapkan sudah melunasi pembayaran sampai dengan angsuran ke-6 di semester berjalan tentunya. Gitu ya. Contoh tabelnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Kemudian pada saat nanti sudah melewati masa UAS, biasanya momen berikutnya adalah pengisian KRS atau aktivasi KRS semester berikutnya. Nah, sebagai syaratnya adalah mahasiswa diwajibkan ya minimal sudah lunas di semester sebelumnya sebagai syarat untuk aktivasi KRS berikutnya. Dan atau bisa juga sudah masuk angsuran pertama di tagihan semester baru. Jadi sudah masuk angsuran pertama di tagihan semester baru. Nah, ini adalah pola-pola secara umum yang harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa pada saat nanti melakukan pembayaran yang terkait dengan momen-momen akademik tentunya, ya. Nah, kemudian di sini kami memfasilitasi seluruh pembayaran online itu ya melalui bank transfer. Ini bisa juga bank transfer gitu ya. Tujuan banknya sudah kami siapkan yaitu melalui BNI dan BSI. Jadi tujuan banknya adalah BNI dan BSI. Kemudian ada juga misalkan, Pak, bagaimana kalau saya mau bayar tunai saja? Misalkan begitu ya. Boleh membayar tunai, tetapi ada syaratnya. Kalau ingin bayar tunai, mangga silakan bayarnya melalui Alfamart atau Indomart. Ya, bisa melalui teller, e-kios dan seterusnya. Ini kalau mau bayar tunai silahkan di Alfamart atau di Indomart. Ini semuanya juga sudah tercatat by system. Kemudian ada juga OVO, Dana, bisa juga melalui marketplace ya, misalkan seperti Shopee, ini kami juga sudah fasilitasi. Termasuk bank-bank yang lain, misalkan Pak, saya tidak punya rekening BNI, boleh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penggunaan, misalkan tidak punya rekening BNI atau BSI. Nanti saya jelaskan di simulasi berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa informasi-informasi yang penting ya, penting sekali dicatat dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, yaitu terkait dengan pentingnya bayar kuliah. Yang pertama, tentu ya harus harus dipahami bahwa setiap mahasiswa itu wajib punya 10 digit nomor pembayaran. Nah, biasanya setiap mahasiswa ini pun juga sudah kami bekali dengan 10 digit nomor pembayaran. Pada saat sudah tercatat di sistem SIPEMA, otomatis nomor 10 digit sudah diterima oleh mahasiswa. Sehingga nanti perlu diingat nomor 10 digit ini setiap mahasiswa gitu ya. Kemudian nomor pembayaran itu sebagai ID pembayaran tadi juga sudah saya singgung gitu ya. Dan pembayaran secara transfer online tadi juga sudah saya singgung melalui beberapa merchant dan bank yang sudah bekerja sama dengan pihak kami gitu ya. Kemudian pembayaran tunai, nah ini pembayaran tunai boleh gitu ya, hanya saja harus melalui minimarket, Alfamart atau Alfa Group bisa juga ya, Alfa Group, terus kemudian Indomart. Nah ini yang perlu dan barangkali penting gitu ya, dicatat yaitu bahwa karyawan dari sekretariat P2K dan seluruh karyawan dari P2K atau Duditas ini dilarang menerima pembayaran secara tunai. Jadi mohon kepada rekan-rekan ya untuk tidak melakukan pembayaran melalui staf kami ya, baik yang ada di kampus maupun secara online pada saat nanti misalkan di reminder oleh petugas kami. Jadi pembayaran sudah kami fasilitasi dengan pembayaran online tadi yang sudah kami jelaskan di awal. Nah, kemudian setelah membayar tentu nanti silakan rekan-rekan mahasiswa cek hasil transaksinya. Nah, ini sudah terupdate di sipema.p2k.go.id atau melalui edunitas.com ya. Nah, kemudian info penting lainnya adalah ya apabila ya rekan-rekan apabila misalkan ada istilahnya oknum dari staf P2K atau Edunitas yang mengarahkan pembayaran secara tunai melalui rekan
rekening pribadi misalkan. Ini mohon untuk tidak dijalankan, gitu ya. Karena kenapa? Karena memang kekhawatiran kalau itu terjadi maka tidak akan tercatat di sistem. Nah, karena pembayaran secara transfer misalkan sudah kami fasilitasi ke bank transfer yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalaupun misalkan ada gitu ya, mudah-mudahan nanti tidak ada gitu ya, karena kami percaya kepada mahasiswa P2K atau Edunitas di UNU Cirebon, kalaupun misalkan ada misalnya, ya silahkan nanti dilaporkan saja melalui nomor WhatsApp yang sudah tersedia, ya silakan dicatat nomornya, yaitu di 0822 4940 1948. Ini adalah nomor aduan, silakan nanti disampaikan. Nah kemudian tentu kami tidak akan bertanggung jawab. Kami tidak bertanggung jawab misalkan terjadi pembayaran-pembayaran yang di luar daripada sistem yang sudah kami siapkan, gitu ya, sudah kami fasilitasi. Sehingga nantinya kerugiannya pun tentu ini akan menjadi tanggung jawab mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Oke. Setelah kemudian melakukan pembayaran, ya pastikan bahwa nantinya rekan-rekan mahasiswa sudah menerima bentuk kwitansi seperti ini, ya. Jadi setelah transaksi pastikan minta buktinya seperti ini, ya. Jadi ini adalah bentuk kwitansi resmi dari kami, ya, secara digital yang kami kirim biasanya melalui WhatsApp, gitu ya. Bentuknya seperti ini, ada logo Edunitas, kemudian nanti ada logo kampus, ya, dan di sini ada QR code, gitu ya, dan informasi-informasi tentang data mahasiswa sudah muncul juga di sini, dan di catatan kakinya pun juga sudah jelas bahwa nanti pembayaran berikutnya selambat-lambatnya dibayarkan tanggal sekian-sekian. Ini sebagai bentuk reminder. Bentuk kwitansinya kurang lebih seperti ini. Jadi mohon kalau misalkan menerima kwitansi tidak dalam bentuk seperti ini, maka patut dipertanyakan, begitu. Ya. Nah, kemudian sudah kami singgung tadi mengenai edunitas.com, gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa, apabila misalkan sampai dengan hari ini belum melakukan sinkronisasi atau belum register ke edunitas.com, yuk silakan hari ini silakan melakukan sinkronisasi ke Edunitas, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah silakan register, ya, di apa namanya search engine, ya, register di search engine di website resmi Edunitas, gitu ya. Atau misalkan rekan-rekan mau download di Play Store juga sudah tersedia, ya, untuk edunitas.com. Kemudian nanti registernya menggunakan email yang digunakan saat mendaftar awal kuliah. Nah, karena email ini biasanya kan rekan-rekan mengirimkan biodata, ya, salah satunya adalah email yang dicantumkan. Mohon nanti emailnya tidak apa namanya, jangan berbeda dengan email yang sudah didaftarkan di awal, gitu ya. Ini untuk sinkronisasi ke Edunitas. Kemudian kami juga membuka layanan keuangan, ya, setiap hari, ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, artinya 7 hari dalam seminggu, gitu ya. Dari kemudian jam 7 misalkan sampai dengan jam 11 malam, atau misalkan lebih awal juga bisa. Staf kami misalkan sudah jam 5 pagi sudah on, misalnya jam 5 pagi juga sudah online. Misalkan setelah sholat subuh, rekan-rekan mau bayar, gitu ya, silakan nanti hubungi ke nomor-nomor yang sudah tercantum di sini, ya. Ini ada nomor admin kami dari admin 1 sampai 4, silakan nanti dicatat nomornya untuk konfirmasi pembayaran. Nah, kemudian di setiap admin ini tentunya nanti akan merespon, gitu ya. Namun untuk respon cepatnya, untuk kampus UNU Cirebon, ini kami juga sudah fasilitasi admin khusus, ya, tentang pelayanan keuangan. Nanti akan kami share di grup, ya, untuk nomor admin layanan keuangan, ya, di grup WhatsApp, ya. Di sana ada rekan staf kami di keuangan namanya Ibu Rara, ya. Nanti nomornya akan kami share ke grup, gitu ya. Tapi nomor-nomor admin yang di sini ini pun juga bisa sebetulnya untuk pelayanan keuangan, gitu ya.
kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, kemudian karirnya ke depan semakin cemerlang ya. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk share mengenai tata cara pembayaran ya. Saya mohon izin untuk share tata cara pembayaran menggunakan sipema.p2k.co.id. Oke, ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari portal kami yang kami sudah sebutkan tadi, namanya sipema.p2k.co.id. Ya, nanti rekan-rekan tinggal memasukkan 10 digit nomor pembayarannya, gitu ya. Nah, di tampilan awal kurang lebih seperti ini. Silakan nanti untuk kotak yang warna kuning dibaca, dipahami, gitu ya. Ini sebagai bentuk notif di awal bagi kami untuk bisa mengingatkan bahwa pembayaran harus by system, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada informasi terkait dengan sinkronisasi data ke Edunitas. Ya, apabila rekan-rekan mahasiswa mendapati kendala pada saat melakukan sinkronisasi, silakan menghubungi WA admin IT kami yang sudah tersedia. Di sini tercatat ada namanya Pak Daniel dan juga Pak Haji. Ya, misalkan pada saat sinkronisasi ada kendala-kendala tertentu, silakan dihubungi nomor tersebut. Saya ambil contoh, saya mohon izin saja ya, saya ambil contoh random saja. Ambil contoh random ya, di sini atas nama Ahmad. Ya, saya mohon izin untuk menggunakan nomor VE-nya. Silakan nanti masukkan nomor 10 digit nomor pembayaran, kemudian proses pencarian gitu ya. Nah, di sini di tampilan setelah masuk ada informasi tentang tuliskan kritik saran keluhan Anda. Nah, silakan kalau memang ada yang perlu dicatat dan disampaikan ke kami, silakan dituliskan di sini. Baik tentang keluhan akademik maupun keluhan pembayaran itu sendiri. Kami siap menampung, kemudian insya Allah memprogres keluhan-keluhan yang nanti disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan perkuliahan nanti ke depan, gitu ya. Kemudian ini contoh misalkan Ahmad Ahadiat Hakiki, gitu ya. Nah, di sini sudah tampil ada namanya, terus kemudian nama kampus, nomor pembayarannya juga sudah ada, gitu ya. Prodinya pun juga sudah muncul. Informasi yang bisa ditampilkan di sini adalah yang pertama adalah tagihan di bulan berjalan, ya. Tagihan di bulan berjalan. Di sini disebutkan bahwa tagihannya sudah 0. Nah, kita lihat 0 ini artinya di bulan September ini Ahmad Ahadiat Hakiki sudah tidak ada tagihan lagi, gitu ya. Kita bisa cek di historinya. Di historinya kita lihat bahwa di sana ada 2 komponen biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya. Ada komponen SPB dan ada komponen yang namanya SPP. Ya, di masing-masing komponen ini tersedia kolom rencana dan kolom realita. Rencana ini adalah kolom rencana pembayaran, gitu ya. Kolom rencana pembayaran yang memang sudah ditentukan, yang sudah pilih oleh Ahmad Hadiat contohnya, gitu ya. Nah, kita lihat di kolom rencana ini ada tanggal jatuh tempo dan juga bulan pembayaran ya. Nah, misalkan di sini tagihannya sudah 0, artinya di bulan September ini Ahmad Hadiat sudah melakukan pembayaran. Kita lihat dari realitanya. Nah, realita ini adalah yang sudah dibayarkan oleh Ahmad Hadiat, gitu ya. Beliau ini sudah bayar tanggal 5 kemarin ya. Terima kasih Kak Ahmad Hadiat ya, sudah disiplin melakukan pembayaran, rajin ya. Mudah-mudahan nanti juga ditiru oleh rekan-rekan yang lain, gitu ya. Termasuk di SPP juga sama. Ya, di SPP juga sama, ada rencana sebagai bentuk tagihan dan realita yang sudah dibayarkan. Nah, di sini ada informasi terkait dengan jaket alma mater juga sudah dibayarkan oleh beliau. Ada rencana dan realita gitu ya, termasuk untuk formulir pendaftaran juga sudah dibayarkan.
Artinya kalau sudah dibayarkan semua tidak ada tagihan. Jadi di sini tidak akan muncul tagihan, gitu ya. Nah, contoh misalkan kita ambil yang ada tagihannya. Misalkan yang ada tagihannya kita contoh ini sudah bayar semua ya sepertinya ya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan, misalkan kalau ada tagihan cara bayarnya bagaimana, gitu ya. Ini contoh misalkan atas nama Amarudin, ya ini ada tagihan di bulan September. Rinciannya SPB sekian, SPP-nya sekian. Nah cara bayarnya nanti silakan rekan-rekan pilih metode pembayaran. Ya, di sini klik metode pembayaran. Boleh pilih sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan. Melalui BNI, ya, atau melalui BSI, ya, di sini juga sudah lengkap, baik transfer setoran tunai ke teller, ATM BSI bisa juga, non BSI juga, ATM bersama juga ada, M-banking dan seterusnya juga sudah ada. Nah ini tentang pertanyaan rekan-rekan misalkan seperti tadi, Pak, saya nggak punya nomor BSI atau nggak punya nomor rekening BNI, saya adanya Mandiri, gitu ya. Maka silakan klik virtual account BRI, Mandiri dan seterusnya. Ini bank-bank yang di luar dari BNI dan BSI. Nanti klik di sini, pilih ingin transfer ke bank apa, gitu ya. Nah, misalkan ke Bank Mandiri misalkan. Nah, tinggal diklik ya Bank Mandiri, ya kemudian nanti klik di sini bayar. Klik bayar, ya. Ini menggunakan fasilitas NASPay namanya. Jadi tinggal klik bayar, kemudian nanti akan muncul virtual account pembayaran yang sudah tercreate otomatis. Nah, nomor virtual account inilah yang digunakan pada saat membayar. Nah, di sini muncul juga tagihan dan juga atas nama ya. Dan sebelah kanan adalah pola metode pembayarannya melalui Mandiri kah, ATM Mandiri atau non Mandiri, atau M-banking misalkan. Ini juga sudah tersedia lengkap di dalamnya. Jadi rekan-rekan hanya tinggal memahami dan membaca kira-kira membayar via apa. Misalkan bayar pakai Livin Mandiri misalkan. Nah, tata caranya kurang lebih seperti ini. Gitu ya, tata caranya kurang lebih seperti ini. Ini sudah menggunakan VA-nya sendiri yang sudah tercreate, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Untuk cara bayarnya, nanti setelah membayar silahkan kirimkan bukti struknya ke petugas kami yang mereminder gitu kan. Kemudian nantinya rekan-rekan bisa mendapatkan kwitansi. Jadi bentuk kwitansi yang seperti tadi yang sudah ditampilkan ya. Nah, kemudian ini ada juga bayar melalui Alfa, melalui grup Alfa Group ya, maksud kami Alfa Group, bisa juga melalui Indomart gitu ya. Terus kemudian ada juga OVO ya, teman-teman, menggunakan OVO atau Dana bisa juga di dalamnya. Jadi insya Allah tata caranya pun juga sudah lengkap, tinggal nanti pengaplikasiannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya. Pembayaran yang sudah kami fasilitasi secara online melalui berbagai merchant atau bank yang sudah kami kerjasamakan gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir terhadap pencatatannya karena semuanya juga sudah tercatat by system. Nah, tinggal sekarang yang perlu dipastikan rekan-rekan mahasiswa ini sudah hafal belum dengan nomor pembayaran masing-masing. Nah, itu ya. Jadi perlu dihafalkan nomor pembayaran masing-masing ya. Apabila masih didapati rekan-rekan mahasiswa belum tahu nomor pembayarannya, silakan hubungi kami ya. Bisa hubungi Pak Ari Nurdiana atau bisa hubungi admin kami di dalam grup WhatsApp. Insya Allah nanti akan kami kirim ya. Insya Allah nomor pembayarannya. Saya kira kurang lebih itu dari saya pemaparan tentang metode dan pola pembayaran. Insya Allah cukup. Ada hal yang barangkali kurang pada saat penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin bisa dibagikan ya tadi slide-slide yang penting untuk mahasiswa bisa pahami lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi e-learning yang akan disampaikan oleh Bapak Rosidin. Halo Bapak. Ya, Ya, baik teman-teman. baik. Untuk teman-teman yang misalkan hari ini belum begitu memahami, nanti ada rekamannya begitu ya Pak Rosidin ya? Ya, betul. Ya, nanti bisa diulang-ulang lagi tata cara dan bagaimana menggunakan e-learning ini sebagai fasilitasi untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa selama pembelajaran. Nanti akan didukung juga fasilitas media meetingnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bahtiar, yaitu menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Silakan kepada Pak Rosidin, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Agus Sugiarto, SHMH, MM. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan. Dan yang saya hormati juga Kabiro Bidang Akademik, serta pengurus dari KPT ya Pak ya, dari Edunitas yang saya hormati, dan juga yang saya hormati mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa silaturahmi antara kepengurusan rektor, mahasiswa baru dan juga dari Edunitas, yang dalam hal ini adalah kita akan sama-sama berdiskusi mengenai tata cara penggunaan aplikasi e-learning atau kuliah online yang dilakukan secara online ya pastinya, namanya juga kuliah online dilaksanakan secara online. Baik, mungkin langsung saja kalau di sisi saya nanti lebih ke teknis ya, lebih ke teknis daripada tata cara menggunakan e-learning ya khusus untuk mahasiswa. Nah, sebelumnya saya akan menyiapkan akun dulu. Di sini memang akunnya masih akun dummy ya. Jadi nanti silahkan para mahasiswa baru yang sudah tergabung di Zoom bisa login menggunakan akun yang akan saya berikan ya. Baik. Saya akan berikan akunnya, nanti bagaimana cara aksesnya sekalian ya. Saya akan coba pandu ya. Baik. Oke, mungkin sebelum ke akun saya akan menjelaskan tata caranya dulu ya.
Apakah sudah tampil share screen yang saya bagikan? Oke, sudah ya. Jadi yang pertama mahasiswa lakukan untuk bisa mengakses perkuliahan online di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini, membuka aplikasi web browser ya, membuka aplikasi web browser. Nah, saya sarankan sih aplikasi web browsernya adalah Google Chrome. Ini saya sudah memperlihatkan contoh aplikasi yang tampil di layar ya, menggunakan aplikasi Google Chrome. Aplikasi Google Chrome ini bisa diinstal di PC ataupun di laptop ataupun di smartphone-nya masing-masing. Smartphone-nya bisa iPhone ataupun Android. Ya, biasanya untuk smartphone OS-nya ya rata-rata Android ya. OS sejuta umat insya Allah punya semua ya sekarang ini. Dan yang kita harapkan ini minimal mahasiswa punya smartphone OS Android. Jangan sampai nanti kuliahnya online masih pakai handphone zaman dahulu kala ya. Ya, artinya telepon masih pakai telepon genggam yang belum support internet. Nah, itu sudah ya nggak bisa dipakai ya. Minimal smartphone-nya Android lah. 3G juga nggak masalah sih ya. Yang penting ada akses internetnya. Seperti itu. Nah, jadi disarankan sih menggunakan Google Chrome ya. Oke. Nanti setelah dibuka aplikasi Google Chrome-nya, rekan-rekan mahasiswa bisa cari e-learning. Nah, boleh sambil dipraktekkan e-learning spasi UNU spasi Cirebon. Nah, ini kan masuk ke pencarian di Google Search ya. Di search engine Google dicari aja. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil di paling pertama ya ketika nyari e-learning UNU Cirebon. Oke, pertama saya akan buka dulu yang ini ya. Saya klik kanan aja. Open link in new tab. Insya Allah semuanya sudah biasa menggunakan smartphone kan ya. Minimal Android lah ya. Insya Allah kan ya. Nah, sudah biasa searching gitu kan. Sudah biasa menggunakan web browser gitu kan. Oke. Nah, di sini informasi-informasi yang diberikan, tapi memang ini belum update. Ini masih yang tahun kemarin. Nanti akan di-update ya. Mungkin nanti minta ke IT support juga nih di-update. Nah, di sini ketika kalian sudah membuka websitenya, ada video tutorial cara menggunakan e-learning. Nah, nanti IT supportnya juga ini belum update ya. Nanti kita update untuk IT supportnya. Kemudian ini ada etika menghubungi dosen melalui chat atau telepon ya. Jadi ini penting ya. Kebetulan saya juga dosen ya di Fakultas Ilmu Komputer ya, di Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknik Informatika. Jadi ya ini dibaca aja ya kalau chat ke dosen ya. Dibaca ada etika-etika yang memang perlu untuk diikuti seperti itu. Baik, langsung saja. Nah, saya akan buka dulu nih video tutorialnya ya. Klik kanan, new tab lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat yang menggunakan tata cara menggunakan HP Android ya salah satunya, atau yang ini yang mahasiswa ya. Kalau yang nomor 1 untuk admin, nomor 2 untuk dosen, dan ini yang 3 nomor 3 untuk mahasiswa. Nah, nomor 3 untuk mahasiswa. Di sini ya. Nah, coba kita lihat dulu YouTube-nya. Nah, di sini ya. Suaranya kedengeran nggak ya? Saya share ulang.
Oke, Pada video tutorial kali ini benar saya suaranya? akan menjelaskan Ya, bagaimana cara ini nanti bisa menginstal dilihat. aplikasi e-learning UNU Cirebon di HP Android. Pertama-tama buka aplikasi Play Store-nya. Oke. Kemudian di Play Store kita cari aplikasinya namanya Moodle. Nah, ini sudah ada Moodle-nya. Pilih aplikasi Moodle-nya. Kemudian kita install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Oke, jika proses instalasi Moodle sudah selesai, maka kita siap menggunakan aplikasi online atau aplikasi e-learning UNU Cirebon. Oke, misalkan kita di oke saja dulu, pastikan untuk aplikasi Moodle-nya sudah ada. Kita cari. Oke, sudah ada. Kita tekan aplikasi Moodle-nya untuk ditempatkan di di halaman desktop ya. Nah, ini aplikasi Moodle sudah ada di halaman desktop. Kemudian kita buka aplikasi Moodle-nya. Oke. Setelah aplikasi dibuka, ditunggu beberapa saat sampai terbuka tampilan seperti ini. Ya, di sini ada tampilan silahkan masukkan URL situs mobile. Ya, perlu diperhatikan bahwa ini mungkin tidak dikonfigurasi untuk bekerja dengan aplikasi. Oke, kita masukkan saja alamat situsnya e-learning .unucirebon.ac.id. Kemudian klik terhubung. Videonya keluar nggak? Videonya ada. Nah, akan tampil halaman login, yaitu meminta memasukkan nama pengguna dan password. Oke, kita masukkan nama penggunanya. Ya, di sini saya mencontohkan untuk penggunaan e-learning UNU Cirebon untuk mahasiswa. Input nama pengunanya itu berupa nomor induk mahasiswa atau NIM. Contoh 05 03 18 1018. Kemudian passwordnya, nanti untuk password akan saya kirim ke setiap Kosma untuk di share lagi ke setiap prodi. Passwordnya adalah oke. Kalau username atau nama pengguna dan password dirasa sudah benar, maka dilanjut dengan mengklik masuk. Oke, sudah masuk dan tampil halaman utama. Kita tunggu, sedang memuat database-nya. Nah, di sini akan ditampilkan mata kuliah ya. Mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester. Ya. Di sini contoh ada administrasi pendidikan, 2 SKS PBK semester 4, bimbingan kelompok 3 SKS PBK semester 4, bimbingan konseling belajar 3 SKS PBK semester 4, dan seterusnya. Jadi mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang aktif tersebut akan ditampilkan. Nah, kemudian kita coba untuk memilih mata kuliah yang ada, misalnya bimbingan konseling keluarga. Kita pilih. Nah, jika dosen sudah pernah mengirimkan materi atau mengupload materi, baik berupa file PDF ataupun file PowerPoint ataupun halaman website,
maka akan ditampilkan di sini. Oke, kita pilih yang materi bimbingan konseling keluarga. Kemudian membuka file. Oke, kita tunggu sampai filenya terbuka dengan sempurna. Oke. Nah, jika sudah terbuka filenya, maka akan ditampilkan isi materi atau modul yang sudah dikirim oleh dosen. Oke. Di sini mata kuliahnya adalah bimbingan konseling keluarga oleh Pak Aib Saifullah. Ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal pelajari isi materinya atau modulnya yang sudah dikirim oleh dosen, ya. Oke. Ya, itu jadi untuk membuka materi atau modul ya yang dikirim oleh dosen. Jadi nanti kalau dosennya upload lagi materi, update lagi materi atau kuis, nanti sudah tersedia di setiap mahasiswa yang online. Oke. Nah, selain ada konten, ada juga peserta. Nah, di sebelah konten tuh kita klik peserta. Nah, di klik peserta itu ada dosen, yang paling atas tuh dosennya, ya. Dosennya, kemudian yang di bawah-bawahnya itu adalah peserta e-learning atau mahasiswanya. Nah, ini yang ada warna hijau itu adalah user yang aktif, ya, user yang aktif yang login saat ini login. Oke, nah ini default city Amerika Serikat ini belum diganti profilnya, nanti kita akan coba ganti profil ya pakai aplikasi ini. Oke, jadi di sini peserta-pesertanya, kemudian nanti ada nilai-nilainya juga, kemudian ada kompetensi dan lain-lain. Oke, nah kita balik lagi ke beranda. Di beranda itu yang ada gambar rumah atau home. Oke, bagaimana kita merubah foto profil misalnya? Nah, pilih menu yang ada gambar garis 3 ya, garis 3-nya. Nah, di sini nama Depi Parida, PBK 2018. Nah, ini fotonya masih kosong, kita bisa rubah fotonya. Nah, ini ada gambar pensil, kita klik pensilnya. Nah, misalkan kita mau ambil dari album foto di HP kita, izinkan Moodle mengakses foto, media, dan file perangkat, izinkan. Nah, kemudian misal kita buka dari gambar, file gambar ya. Oke, saya misalkan ngambil dari SD card contoh. Oke, ini sudah ada contoh fotonya Depi Parida. Oke, ya sudah masuk foto profilnya. Nah, nanti kalau mau ganti alamat, kota, dan lain-lain, kita nanti bisa pakai Google Chrome ya. Jadi di sini akan saya berikan contoh penggunaan menggunakan aplikasi Moodle di HP Android dan mengelola e-learning atau membuka aplikasi e-learning di Google Chrome juga. Baik, itu untuk aplikasi Moodle. Ya. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan aplikasi browser. Nah, di sini saya kasih contoh untuk web browser di
menggunakan Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita ketik e-learning.unucirebon.ac.id. Nah, ya, yang ini alamatnya. Nah, kalau di aplikasi browser itu ada tampilan seperti ini, kita pilih yang login. Nah, ketika login sudah ada, ditampilkan, kita masukkan nomor NIM-nya atau username-nya 05 03 181 018. Terus sandinya juga dimasukkan. Terus login. Oke, akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita lihat yang online pada saat ini ada Depi Farida, ada Dr. Maimunah dari Fakultas Hukum. Nah, kita pilih course ya. Course itu kursus ya. Kursus. Nah, di sini ada sosialisasi bimbingan, konseling anak luar biasa. Jadi kita bisa buka juga lewat web browser. Ya, kita bisa buka juga lewat web browser untuk daftar mata kuliah yang sudah yang kita ikuti ya. Oke, misalkan yang ini tadi yang punya Pak Aep ya. Nah, ini kita bisa buka juga. Nah, kalau di web browser kita download filenya ya, di download. Nanti hasil downloadnya dibuka. Nah, sama. Jadi hampir sama dengan yang tadi penggunaan untuk Moodle. Hanya saja kalau di Moodle menggunakan aplikasi APK atau Android. Kalau di web browser itu menggunakan link. Jadi sama saja. Nah, kalau kita mau merubah profil, klik profil ya. Nah, ini daftar mata kuliah yang diambil. Nah, ada edit profil, pilih edit profil. Oke, ini datanya. Nah, ini kan city atau kota ya, kita ganti jadi Cirebon misalnya. Select country-nya Indonesia. Time zone-nya pakai yang Asia Jakarta. Asia Jakarta. Ya. Time zone itu untuk pengaturan waktu ya. Pengaturan waktu. Oke. Ini sudah cukup. Kita bisa rubah lagi gambarnya. Oke, terus update profil. Oke, kalau sudah, nah ini jadi berubah ke Indonesia, kota Cirebon. Nah, nanti kita bisa cek juga di aplikasi modelnya apakah sama. Ya, kita cek. Nah, di sini masih Amerika Serikat. Kita sinkronkan dulu. Untuk cara mensinkronkannya adalah klik home, kemudian cara mensinkronkan.
ini masih di sini ya, yang segitiga ini di pengaturan aplikasi sinkronisasi. Nah, izinkan sinkronisasi hanya saat terkoneksi WiFi. Ini kalau kita tersambung WiFi ini dinyalakan, tapi kalau kita mau pakai data ini dimatiin. Oke, ini saya contoh pakai paket data, terus sinkron. Oke, kita akan cek lagi di home. Oke, sudah berubah ya, sudah berubah ke Cirebon Indonesia. Jadi perlu disinkron. Oke, itu saja cara penggunaan atau video tutorial cara menggunakan aplikasi e-learning UNU Cirebon di Moodle ya, di Android dan di web browser ya. Nah, nanti untuk tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kuis misalnya, atau mengisi forum atau live streaming. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi tutorial cara menggunakan e-learning menggunakan Moodle dan web browser ya. Nah, baik, biar kalian bisa langsung praktek ya, saya akan membagikan akunnya dulu ya. Oke, silakan dicek di chat ya, di fitur chat itu ada, udah saya kirim e-learning UNU Cirebon. Nah, silakan masuk menggunakan akun tersebut ya. Itu masih akun dummy, nggak apa-apa. Usernya ada mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, dan mahasiswa 5. Ya, saran saya untuk menggunakan usernya nggak sama. Maksudnya ada yang mahasiswa 5, ada yang mahasiswa 3, ada yang mahasiswa 2, misalkan, silakan ya. Jadi jangan mahasiswa 2, jadi silakan nanti bisa dicoba ya. Mungkin 1 sampai 20 mahasiswa 2, 21 sampai gimana yang daftar ya? Ya coba aja deh, random aja ya, random. Oke, misalkan saya akan menggunakan mahasiswa 1 ya. Oke, teman-teman semuanya sudah bisa akses web browsernya. Misalkan saya akan menggunakan fitur HP ya. Nah, saya nyalakan dulu yang fitur HP. Oke, sudah kelihatan ini yang fitur HP. Karena kan kita rata-rata pakainya smartphone ya. Jadi ini saya akan mencontohkan menggunakan fitur smartphone Android. Ya, di sini saya pakai Android. Oke. Nah, ini Google Chrome ya. Ini Google Chrome. Nah, kalian bisa masuk ketik tadi e-learningunucirebon.ac.id ya. Ini kita pakai web browser Google Chrome dulu ya. Kelihatan yang saya share screen? Oke. Kelihatan ya? Full screen dulu ya. Oke. Ya. Oke, kelihatan ya? Nah, hilang. Berarti
Nggak bisa full screen kayaknya. Kelihatan? Tapi tadi full screen-nya nggak bisa ya. Ya udah, tapi kelihatan kan ya? Oke. Kalau sudah diklik yang e-learning UNU Cirebon, e-learning.unucirebon.ac.id. Nah, di halaman paling atas itu ada masuk ya. Di sini nih ada Anda belum login. Nah, masuk. Di sini sebenarnya kita bisa rubah settingan bahasanya ya. Bentar, bisa nggak bahasanya? Oh ya, ini udah update. Halaman e-learning udah update. Jadi kalau nanti kalian dalam menggunakan e-learning ada kesulitan, bisa menghubungi kontak ya. Di saat jam kerja ya, nomor kontak Raffianto dan Erik Karyani untuk IT support-nya. Oke, langsung saja kita klik masuk ya. Di sini ada klik masuk. Harapan saya teman-teman mahasiswa bisa pakai juga ya. Misalkan saya menggunakan mahasiswa 1 tadi. Nah, ini sudah login. Nah, ini tampil halaman login ya. Di sini ada menu apa namanya yang titik 3 ini ya. Garis 3 ya, garis 3 nih. Diklik. Nah, kita bisa lihat di menu sebelah kiri ada dashboard, ada set home, ada kalender, ada private file, ada my course ya. Kalau set home itu ya tampilan dashboard ya atau tampilan depan e-learning. Kalau yang untuk private file itu biasanya mahasiswa perlu upload file ya, entah itu materi atau apapun ya, diupload ke sini. Misalkan ada catatan dosen, catatan materi ya, boleh diupload ke sini di private files. Kemudian ada my course ya. Nah, ini yang mata kuliah yang diambil. Ini contoh aja ya, sampel. Nanti kita akan memasukkan semua data mahasiswa baru ya, sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Karena ini baru sampel, contoh ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ketika kalian sudah akses. Nah, ini data tahun 2022 ya, nggak masalah. Nah, yang penting ini cara kerjanya ya, saya menjelaskan cara kerjanya. Nah, nanti di sini ada rencana pembelajaran semester yang bisa mahasiswa akses ya, cuma di sini belum tersedia. Nanti kalau sudah tersedia bisa diakses. Nah, nanti pilih general lagi. Pilih general atau ya pilih general. Nah, di sini ada materi pertemuan 1. Bisa diklik kanan, kemudian buka pada tab baru di grup juga boleh. Ya. Nah, atau diklik langsung juga boleh. Klik langsung ya, misalkan. Oh, ini download ya, ini ngedownload. Jadi nanti materi yang ini ngedownload PDF-nya ya. Nanti bisa dibuka downloadannya. Nah, terus ada tugas. Nah, ini tugas biasanya bentuknya ada pilihan ganda, esai, dan lain-lain ya. Tugas dari dosen. Kemudian kita cek lagi di general. Di general ya. Nah, nanti ada absensi pertemuan 1. Nah, silakan untuk absensi nanti mahasiswa bisa klik hadir pada setiap pertemuan. Artinya ketika sudah akses materi, ketika sudah akses forum, diskusi, dan lain-lain bisa pilih hadir, misalkan save my choice. Nah, ini berarti sudah pilih kehadiran ya. Seperti itu. Nah, silakan semuanya yang sudah akses bisa coba ya. Kemudian ada link untuk meeting pertemuan ya. Meeting pertemuan ini untuk menggunakan Google Classroom ya. Nanti masuk ke enter the room, nanti akan dialihkan ke
apa namanya, ke ini, ke akun Google, ya. Oke, dashboard lagi. Nah, itu semuanya hampir sama. Di setiap pertemuan itu ada materi, ada tugas, ada absensi. Nah, ada meeting Zoom atau meeting Zoom itu maksudnya kuliah online yang dilakukan menggunakan video ya, Zoom ya. Jadi ini memang kita sudah memulai e-learning ini dari tahun 2018 sebetulnya. Kemudian begitu 2019 akhir pandemi, akhirnya ya sudah, perkuliahan waktu pandemi itu 100% e-learning ya atau online. Dan sampai dengan sekarang pun kita untuk mahasiswa yang kelas jauh ya atau maupun kelas karyawan bisa mengikuti perkuliahan ini secara online di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini. Baik, ini mengenai penggunaan untuk web browser Google Chrome. Ya. Selanjutnya kita akan menggunakan Moodle ya. Sebetulnya tadi di apa namanya? Di tutorial itu sudah ya, sudah ada, mudah-mudahan sih cukup jelas. Nah, cuman nih saya coba apa namanya coba lagi ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan saya tampung dulu ya. Nanti setelah saya menjelaskan ini akan saya jawab satu-satu ya. Oke. Kemudian kita akan menggunakan Moodle. Baik, saya share screen lagi untuk menggunakan Moodle. Nah, silakan dibuka Play Store-nya. Google Play Store dibuka, ketik Moodle ya. Nah, di Moodle ini klik install. Oke, saya coba install ya. Ini kebetulan saya baru install juga. Oke. Ya, yang penting kan untuk e-learning itu adalah akses internet. Nah, kalau sudah dan dirasa aman, insya Allah kalau aplikasi dari Play Store sih atau Marketplace itu ya aman ya, insya Allah ya. Jadi ini dibuka aja. Dibuka. Nah, ini hampir sama seperti yang di tutorial di YouTube itu ya. Kemudian klik izinkan. Kalau tidak diizinkan, aplikasinya nggak dibuka ya. Nggak bisa digunakan. Jadi izinkan. Silakan diizinkan. Nah, di sini ada pilihan saya seorang pelajar, saya seorang pendidik. Nah, untuk mahasiswa yang dipilih adalah saya seorang pelajar. Nah, saya sebagai dosen, saya seorang pendidik. Ya, oke, kita akan coba menggunakan saya seorang pelajar. Nah, di sini kita masukkan linknya. Jadi, kalian perlu catat ya atau diingat link untuk masuk ke e-learning. Kita ketik e-learning .uno Cirebon. Nah, di sini banyak sih yang menggunakan Moodle ya, termasuk di sini ada Hong Kong, ada apa macam-macamnya, Arab, Aman Arab, CUSCS e-learning. Cirebon, awas ya, ketikannya jangan sampai salah. E-learning .uno Cirebon .ac.id. Ya, kenapa ac.id? AC itu kepanjangan dari akademik, idenya Indonesia. E-learningnya subdomain e-learning, Unu Cirebonnya nama kampus Unu Cirebon. Oke, enter. Nah, kalau sudah enter, masukkan user yang tadi sudah di-share ya. Tadi saya menggunakan mahasiswa. Passwordnya. Nah, huruf besar dan kecil ini ngaruh ya. Ini C-nya besar. Coba bintang 1 2 3. Pak, kok ruwet sih passwordnya ya? Memang ini dari sistem Moodle-nya ya. Dari sistem Moodle-nya itu memang menggunakan password yang aman ya, security. Jadi kalau
kita ingin menggunakan akun yang aman itu ya kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Kalau passwordnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ABCD atau 1, 2, 3 ABC ya itu nggak aman ya. Jadi memang dibiasakan akunnya itu yang aman walaupun ini cuman Moodle. Cuman Moodle kok. Udahlah, yang gampang aja passwordnya. Nah, kalau ini secara bawaan dari Moodle-nya memang dikasihnya yang security-nya yang aman ya. Kalau misalkan nggak aman ya nanti mahasiswa lain bisa masuk ya, bisa ngerubah-rubah gitu kan. Ya, jadi ini standar keamanan password yang sudah dibuat secara otomatis dari aplikasi Moodle-nya. Baik, tadi mahasiswa 1 ya, sorry. Kita masuk passwordnya. Nah, kalian boleh pakai mahasiswa 2, mahasiswa 3, atau 4, atau 5 ya. Ini buat uji coba aja. Dan ini nggak akan kita hapus dulu akunnya. Silahkan kalian bisa coba untuk belajar dulu sampai nanti akan diberikan akun yang benerannya ya. Akun yang beneran. Oke, kita klik masuk. Nah, jadi kalau username dan passwordnya betul, akan berhasil loginnya ya. Nah, ini kalau kita install Moodle, misalnya, Pak, memori saya penuh, aplikasinya sudah terlalu banyak di smartphone Android saya gitu kan, RAM-nya terbatas, penyimpanan terbatas. Ya nggak masalah, tadi aja pakai web browser ya. Jadi pakai web browser aja ya. Karena kalau web browser itu rata-rata sudah bawaan ya, sudah terinstall. Jadi jangan ada alasan lagi, Pak, web browsernya nggak ada, nggak mungkin. Harus ada ya. Yang namanya web browser di smartphone itu wajib ada ya. Jadi nggak ada alasan, Pak, nggak ada nggak ada web browser gitu ya. Nah, kalau Pak HP saya yang belum smartphone ya upgrade smartphone. Ya sekarang ini kan sudah minimal Android lah ya. Sekarang ini udah minimal Android. Baik, klik aja mengerti. Nah, di sini tampilan, karena ini testing ya, buat testing dulu. Ini tampilan untuk menampilkan mata kuliah yang setiap mahasiswa akses ya. Oke, nah tadi itu ada yang nanya KRS ya. Nanti KRS itu sebenarnya kita ada aplikasinya ya. Nah, nanti kita koordinasi dulu ya mengenai KRS seperti apa. Karena yang sistem juga kita masih dalam tahap pengembangan, nanti akan kita infokan ya. Insya Allah sih kalau udah semua beres administrasinya udah bisa akses ya. Udah bisa akses. Baik. Kemudian diklik aja nama mata kuliahnya. Di sini kan nama mata kuliahnya testing ya. Nah, ini mengerti aja lah langsung ya. Nah, di sini kursus itu mata kuliah. Di sini peserta. Peserta itu mahasiswa yang ikut perkuliahan. Nah, di sini ada mahasiswa yang dummy ya, namanya mahasiswa. Nanti untuk kalian yang sudah dapat akunnya akan mendapatkan nama masing-masing. Di sini ada nama saya sebagai dosen ya, sebagai dosen. Jadi nanti di peserta perkuliahan online itu atau di peserta e-learning ada nama dosen, ada nama mahasiswanya. Misalkan Pak, saya belum bisa Pak, saya udah bisa saya udah bisa login tapi tidak ada nama mata kuliahnya. Nah, nanti itu berarti misalkan belum beres administrasinya atau apa ya. Nah, itu akan akan ada pemberitahuan lah menyelesaikan administrasinya dulu atau apa gitu ya. Nah, kita di sisi IT mah biasanya sudah jadi datanya. Maksudnya data yang sudah kita dapatkan itu adalah data mahasiswa yang sudah melakukan KRS atau yang sudah menyelesaikan administrasinya. Jadi sudah siap untuk mengakses e-learning atau aplikasi kuliah online-nya. Seperti itu ya. Baik. Nah, kembali ke kursus ya. Nah, ini kalau di sini kita contoh di materi di pertemuan 1 misalkan ada materi pertemuan, diklik aja.
Nah, di sini kita bisa buka PDF-nya ya. Nah, misalkan nih saya pakai ini. Nah, jadi kalau di Android itu biasanya sih sudah ada pembaca aplikasi untuk baca PDF ya, harusnya ya. Harusnya. Nah, ini materi-materinya. Oke. Seperti itu. Oke. Kembali lagi. Nah, jadi intinya adalah nanti di setiap pertemuan itu ada materi-materi. Ini contohnya bentuknya PDF ya. Ada juga dosen memberikan materinya bentuknya web. Artinya bentuk web itu bentuk halaman website ya. Nah, untuk tugas seperti ini, tadi saya udah coba absen. Nah, ini udah ketutup tugasnya karena udah habis ya. Nanti untuk tugas itu biasanya tampil, tugasnya misalkan ngumpulin dokumen, ngumpulin makalah atau apalah ya. Nah, misalkan untuk absensi hampir sama, nanti nah seperti ini. Oh, ini udah ngeklik saya ya, misalkan absen teman 4. Nah, jadi nanti absen itu tiap ini ya per per pertemuan tampilnya ya. Kalau di sini kan baru contoh jadi tampil semua. Jadi tampil semua. Nah, nanti tiap pertemuan akan ada absen. Seperti itu ya, mungkin secara garis besar untuk cara penggunaan e-learning UNU Cirebon ya. Tadi sudah saya tampilkan juga video tutorial di YouTube durasinya 16 menit ya. Ya, kebetulan waktu itu pandemi juga kayaknya saya buat itu di rumah ya, mas lagi banyak ya, saya masih punya anak kecil jadi mungkin background suaranya ada anak-anak saya ya. Jadi di situ kalian bisa coba ya, karena waktu itu pun di pandemi hampir 95% lah, 90% lah itu mahasiswanya ngikutin tutorial dari YouTube. Jadi kalau kalian nanti kurang paham, silahkan diputar-putar aja tuh videonya, diulang-ulang ya, untuk bisa dipahami ya. Silahkan dicoba dulu karena ini kan lebih kepada praktek ya. Kalau kita nggak coba ya masih bingung ya, karena misalkan tadi ada yang bingung ya karena belum pernah menggunakan aplikasi ini. Baik, saya akan coba, ada beberapa pertanyaan, saya cek web dulu ya. Ini perkenalan, boleh kalau ada yang mau nanya, boleh raise hand atau chat di Zoom. Oke, kalau perkenalan, oke, saya juga memperkenalkan diri ya, barusan sudah tadi. Oke. Nanti kalau ada yang raise hand langsung di ini unmute. Bentar ya, saya yang dari chat dulu ya. Yang dari chat dulu saya cek, bangkai ada yang bertanya. Oke, tadi sudah mengenai pembayar. Oh, KRS. Untuk KRS tuh sebetulnya ada aplikasinya, kita punya ya. Nah, hanya saja masih proses pengembangan, nanti kita akan infokan lagi. Nanti kalau sudah siap nanti akan di-share akun untuk masuk ke aplikasi si akad online ya. Satu prodi atau kelas minimal berapa orang ya, Pak? Oke, kalau minimal sih ya 1 orang bisa ya. Oh, enggak sih, 1 orang. Biasanya lebih dari 10 sih ya. Biasanya lebih dari 10. Tapi nanti ya bisa sih kurang dari itu juga ya. Oke. Dan kebetulan kalau di e-learning itu ya bisa lebih dari 35 juga ya. Yang pernah kita
lakukan itu bisa banyak. NIM nanti dari kita, NIM-nya dari kita ya, nanti dikirim. Saat NIM, jadi nanti untuk masuk login ke e-learning tuh pakai NIM, nanti password juga dikirim. Satu prodi 5 orang bisa sih, insya Allah bisa. Ya. Mumet, minum obat mas. Tenang mas, tenang, santai ya, jangan dibikin mumet. Karena mungkin ya baru. Nanti juga nggak akan mumet sih. Jadi ini yang pernah saya hadapi waktu pas pandemi ya, mahasiswanya kan bermacam-macam ya. Maksudnya bermacam-macam tuh dari kan ada yang apa namanya kelas karyawan, ada yang kelas reguler gitu kan. Nah, yang kelas karyawan itu ada nih mahasiswa yang di prodi saya masuk tahun 2019, dia anaknya tahun ini wisuda. Dia sekarang tahun ini wisuda, kan 2023. Anaknya wisuda juga, kuliah di Amikom Jogja. Jadi artinya insya Allah lah aplikasinya bisa digunakan atau bisa diakses ya. Maksudnya insya Allah aplikasinya bisa dimengerti ya, mudah dimengerti untuk ya apa namanya di semua umur ya. Maksudnya yang penting niat kita untuk kuliah. Ya, jadi kita nggak memandang umur ya. Insya Allah kalau sudah pernah pakai aplikasi smartphone atau sudah punya smartphone sih mudah ya. Seperti itu. Yang nggak bisa login, dicoba aja username-nya ya ini. Yang sudah wisuda di P2K. Oh, yang dari P2K itu baru tahun ini ya, yang dari P2K, program P2K itu ya. Cuma memang ya kita sudah banyak yang sudah wisuda. Sekarang udah masuk ke angkatan ke-13, angkatan 13. Ya, tapi kita udah lama ya kelas karyawan ini ya, termasuk yang dari program P2K ini kan kelas karyawan. Oke, ada yang raise hand, coba yang raise hand. Silakan, silakan di unmute, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Menurut saya sih aplikasi mudah, penjelasannya juga mudah dimengerti. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Terima kasih Mas Purnomo CD ya. Oke. Untuk waktu kuliah. Oh, waktu kuliah sih sebenarnya kalau e-learning tidak dibatasin waktu ya. Jadi biasanya untuk e-learning itu gini, misalkan oke lah dosennya maksudnya dosen itu biasanya udah uploadin materi ya. Jadi kayak tadi tuh dosen udah upload materi semua, tinggal mahasiswanya akses. Nah, paling biasanya kalau memang dosen mau mengadakan kuliahnya menggunakan Zoom atau Google Classroom ya, atau Google Meet. Nah, ya nanti bisa dikondisikan sih. Kalau kelas karyawan ya bisa sore sampai malam sih, insya Allah ya. Jadi artinya fleksibel. E-learning itu kan aksesnya di mana saja ya. Waktu untuk mengerjakannya juga bisa kapan saja, bisa sore, bisa pagi, bisa malam, dan di mana aja. Barangkali ada yang kerja di TKI ya, di Arab atau di Korea atau di Jepang kan bisa. Cuma bedanya waktunya saja, tapi nggak ada masalah. Yang penting kalian bisa akses e-learningnya. Nah, ini sudah ada yang kirim. Bisa waktunya bisa kapan saja mas, insya Allah fleksibel. Nah, itu udah bisa masuk. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, nanti ini kan baru dummy ya. Pak, maaf untuk pilihan angsuran. Oh, nanti bisa tanya ke ini ya. Yang tadi Ibu Rara atau siapa ya tadi, Pak Arif ya. Jadi untuk masalah pembayaran atau angsuran bisa ke KPT. Nah, nanti kalau ke kita, kalau khususnya ke saya lebih ke teknis ya. Nanti saya silakan ada nomor kontaknya itu di e-learning ya.
nomor kontak staf IT. Kalau kuliah malam sampai jam berapa? Oh ya, kalau kuliah malam itu biasanya kalau memang ada Zoom ya, itu dikondisikan sih waktunya ya. Kondisikan nanti kalau misalkan nah nanti kan Zoom kan direkam tuh. Nah, rekamannya bisa dilihat. Seperti itu. Ini yang raisen boleh barangkali ada yang orangnya nggak ada kayak. Tadi yang raisen Mas Widya Smoro. Kalau username dan password para mahasiswa itu dari sendiri. Oh, untuk user dan password dari kita. Nanti kita kirim. Jadi untuk beberapa mahasiswa baru yang sudah kita dapat datanya, kita akan buatkan akunnya ya. Nanti saya share. Nanti kita share ke bagian akademik ya. Pak, berarti ini masih umum ya? Oh iya, betul, masih umum. Betul, masih umum. Jadi, tapi secara garis besar sih kurang lebih sama materi, macam-macam materinya, jenis materi, jenis soalnya, apa maksudnya tugasnya, kemudian absensinya gitu sih. Maaf Pak, kira-kira kapan user dan password akan di-share? Secepatnya. Secepatnya ya. Insya Allah hari ini lah. Yang penting kita sudah dapat data mahasiswa barunya, hari ini kita bisa langsung buatkan, nanti kita akan share ke bagian akademik, nanti dari akademik nge-share ke mahasiswa seperti itu. Pak, maaf loncat jauh kalau untuk sidang dan wisuda kemungkinan sih offline ya, kemungkinan ya. Tapi tadi udah dijelaskan sidang skripsi bisa online juga. Kalau wisuda mah enaknya offline sih ya. Kalau online kayak gimana ya rasanya? Ya sekali-kali offline, masa online terus nih ya. Kalau wisuda mah offline aja. Kalau memang nanti sidangnya harus online ya wisuda offline. Gitu ya. Jadi setidaknya kalau misalkan offline itu kan kalian kenal kan kaprodinya. Ketemu langsung maksudnya. Ketemu langsung kaprodinya, dekannya gitu. Awal perkuliahan sih sebetulnya hari ini ya. Sebetulnya hari ini nanti kita akan koordinasi lagi minggu-minggu inilah. Setuju wisuda online. Wah, jangan. Jangan kalau kan sudah nggak COVID lagi ya. Oke, ini gimana lagi ya? Tadi silakan dicoba aja aksesnya. Aksesnya dicoba aja untuk penggunaan e-learningnya ya diklik dicoba-coba. Jadi tadi udah ada kan YouTube-nya di halaman e-learning ya. Nanti bisa untuk username dan password di-share bisa sih lewat email atau mungkin nanti ada grup kan ya, bisa lewat grup. Kalau memang ada per email bisa sih. Cuma kalau email kan satu-satu ya, nanti mungkin satu grup aja kali ya. Nanti langsung diganti aja passwordnya. Maaf Pak, kalau Sabtu Minggu masuk kerja pas ada Zoom meeting apakah ada tugas pengganti? Oh, nanti bisa dikondisikan dengan dosen pengampunnya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi memang perlu saya jelaskan juga e-learning ini kan perkuliahan online yang memang sifatnya fleksibel ya. Waktunya bisa kapan saja. Kuliah orangnya di mana aja ya. Ya kalau pas lagi kerja, pas santai buka aja materinya gitu ya. Insya Allah apa namanya fleksibel. Menunya lengkap hingga jadwal pun ada. Oh ya, insya Allah nanti jadwal ya. Segera ya, segera. Ya, saran saya sih video offline lah. Kalau online, saya juga bingung kalau online tuh. Nanti seremonialnya kan kurang apa ya, kurang greget ya. Ya, kalau offline betul, nanti di Cirebon, ke Cirebon ya. Oke. Ya kan wisuda kan sekali seumur hidup ya. Ya, disempatkan saja. Oke,
Ada lagi, ini sudah pembahasannya wisuda ini, padahal baru masuk kuliah. Semangat sekali. Luar biasa. Ada lagi untuk tutorial tadi ada, oh insya Allah nanti untuk tutorial bentuk dokumen bisa, kita bisa buatkan. Nanti rekaman yang hasil pertemuan Zoom juga kita akan share. Setelah ini nggak ada sesi lagi sepertinya. Bu Suci, setelah ini sudah ya atau ada lagi? Bu Suci masih ada nggak ya? Bu Suci? Oh ya, Bu Suci ini kan bagian Kabiro akademik ya, yang memang nanti yang mengatur kegiatan perkuliahannya baik secara online maupun offline. Ya, betul, fleksibel. Jadi mungkin kalau kalian pernah mendengar universitas terbuka itu kan negeri ya, universitas negeri, dia kan universitasnya ya sama pakainya online juga. Di e-learning ya, menggunakan e-learning. Kayaknya selesai sih ini saya pemaparan terakhir ya, maksudnya sesi terakhir. UTS UAS UTS UAS online juga sama. Bahkan tadi kan dari Ibu Warek menjelaskan sidang juga bisa online ya. Kecuali wisuda, mungkinnya wisuda harus offline. PPL KKN. Oh ya, biasanya ada ya. Biasanya ada nanti kebijakan dari prodi masing-masing. Ya, PPL atau PKL itu biasanya di semester 6, KKN juga di semester 6. Nah, dulu mah yang masih online bisa dilaksanakan di desa masing-masing atau cuma saya nggak bisa memutuskan ya kalau PKL sama KKN belum bisa memutuskan apakah nanti harus online atau offline. Nanti akan ada informasi berikutnya lah ya, langsung dari akademik. Cuma KKN pernah online, PKL juga pernah online. Jadi PKL-nya di waktu pandemi, PKL-nya dilakukan di misalkan kalau PGSD atau FKIP itu kan rata-rata mahasiswa untuk guru ya. Nah, di sekolah masing-masing. Nah, atau yang selain guru ya di perusahaan masing-masing. Kalau KKN-nya di desa masing-masing. Seperti itu sih. Agak aneh kalau KKN online, wah iya sih memang. KKN sih emang offline karena KKN kan kuliah kerja nyata ya. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Dan memang semester ini baru selesai yang mahasiswa semester 6 ini kan melaksanakan KKN semua. Oke, mungkin Baik, itu Pak saja. Rosidin. Itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan nih dari mahasiswa? Barangkali tadi sudah saya jawab semua yang dari chat. Ya, masih ada yang raise hand itu Pak? Sudah, Widya Smoro. saya Oh sudah. sudah panggil cuma nggak nyaut. Please ya dia membeku deh. Baik. Baik, ini kami juga dosen waktu pertama kali mendengar e-learning itu agak gimana, tapi memang harus sering membuka gitu ya Pak. Kalau ada kesulitan nanti bisa bertanya gitu. Akhirnya sudah terbiasa ya bisa gitu ya. Mahasiswa juga nanti dicoba-coba dulu ketika sudah ada eh, nama dan passwordnya ya Pak begitu. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, terima kasih Pak Rosidin atas penjelasannya. Terima kasih Ya, untuk sama-sama. Pak siapa tadi yang KPT itu Pak Arif. Pak Arif. Saya itu lupa kalau masalah nama orang itu cepat lupa ya. Mbak. Pemaparan untuk pengisi pembayaran ya keuangan nanti juga Pak Arif bisa share PPT-nya. Kemudian tadi kalau Pak Rosidin itu sudah ada di web ya Pak ya. Ya, Jadi bisa betul. diklik secara umum. Baik teman-teman dan Bapak Ibu di sini. Foto bersama Terima Bu. Barangkali. kasih kepada ya, gimana? Mau foto bersama dulu. Oh, foto bersama dulu Iya. boleh. Silakan Pak. Ya. Host, silakan dipimpin host. Foto bersama. Mangga Nggak tahu di kapan difotonya tapi senyum aja dulu kameranya deh. on cam semua. Iya. Saran saya nanti ketika Gitu. kuliah Zoom Baik. kameranya nyalakan ya. Ya, host gimana? Sudah siap?
Ya, betul. Oke, lagi disiapkan dulu. Ya, 4 halaman ya berarti ya. Ya. Oke, apa dari saya aja? Apa dari host? Oke, boleh dari saya aja Bu ya. Baik, kita dalam hitungan 1, 3 ya. Ini ada 4 layar yang akan di screenshot ya. Untuk halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman ketiga. Nggak apa-apa, ada namanya ya. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir yang keempat. 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Suci, nanti akan di-share ya video dan dokumen lainnya. Mangga Ibu Suci. Ya, baik, terima kasih Pak Rosidin, terima kasih Bapak Bahtiar, terima kasih Ibu Yati, terima kasih untuk keuangan KPT yang sudah menyampaikan. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu mahasiswa. Semoga nanti ada informasi lagi kapan dimulai untuk perkuliahan. Nanti saya akan buatkan surat resminya dari Biro Akademik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi e-learning Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon tahun akademik 2023-2024 saya resmi tutup. Tapi untuk informasi selanjutnya masih berlanjut dan boleh bertanya jika ada yang masih kesulitan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Ya, terima kasih semuanya.